Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Destrianti. Di video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa merunning membuat virtual machine pada VirtualBox, Debian, dan juga Ubuntu Server Administration. Yang pertama, kita akan memperhatikan cara instalasi Ubuntu pada VirtualBox. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Ubuntu merupakan sistem operasi yang berbasis Linux. Masih banyak lagi operasi sistem yang berbasis Linux, namun beda vendor atau pembuatnya. Sama seperti Debian vendor dan masih banyak lagi. Namun yang memiliki kelebihan atau yang lebih direkomendasikan merupakan Ubuntu dan juga Debian. Lalu kita juga akan belajar power off atau power yang terdapat perbandingan dari keduanya, dan materi lainnya. Pada bab 2 ini, dan sebelum itu kita harus install terlebih dahulu VirtualBox dan Ubuntu. Dan seperti inilah tampilan ketika kita menginstal Oracle VirtualBox, dan tampilannya tidak ada apa-apa, hanya ada fitur-fiturnya saja. Namun jika sudah terdapat banyak server yang akan kita gunakan, yang akan kita running nanti, dan seperti inilah tampilannya. Ada Ubuntu, Windows, Operating System, OS, Oracle Linux, dan lain-lain. Untuk menginstal VirtualBox sendiri, kita bisa menuju ke website ini. Jika teman-teman belum menginstal VirtualBox atau Ubuntu, silakan teman-teman bisa langsung carikan saja di Google Chrome dan klik link yang ada di pusat langsungnya, VirtualBox dan Ubuntu. Karena saya sudah menginstalnya, maka saya tidak akan mendownloadnya. Oke, karena kita akan install Ubuntu, kita masuk ke aplikasi VirtualBox. Langsung saja kalian bisa klik new dan masukkan nama atau membuat file. Untuk filenya opsional ya teman-teman, terserah teman-teman, dan lokasikan di mana file teman-teman ini akan dilokasikan. Dan saya akan ketikkan Ubuntu server. Tipenya kalian bisa pilih Linux, dan versinya kalian bisa pilih Ubuntu 64 GB. Kalian bisa langsung klik next saja dan pilih prosesor yang teman-teman inginkan. Karena saya ingin mempercepat waktu prosesor yang kita butuhkan, jadi saya memilih 2. Kalian bisa langsung klik next saja. Dan ini server teman-teman, karena saya tidak perlu berat-berat, maka saya akan menggunakan 25 GB. Kalian bisa langsung klik next saja. Nah, jadi ya tampilannya teman-teman. Lalu kalian klik finish. Kalian bisa langsung saja klik start. Lalu ditunggu saja teman-teman. Dan setelah itu kita akan memasukkan file Ubuntu. Karena sedang libar, kita memasukkan file yang sudah kita install, maka VirtualBox akan masuk untuk membuat file ini. Kita pilih yang Ubuntu, ini ya, lalu klik next.
dan pilih jadi seperti inilah tampilannya. Ditunggu saja prosesnya sampai selesai. A few moments later. Nah, ini kalian bisa pilih bahasa yang kalian inginkan. Dan saya memilih yang bahasa Inggris ya teman-teman. Kita klik saja, lalu klik down lagi, dan di sini kalian bisa tekan proxy address-nya. Setelah itu kalian bisa klik down lagi. Tadi ternyata isinya itu otomatis, maka kita enter saja teman-teman. Lalu ini pilih continue gitu, updating. Lalu kalian bisa enter atau down. Pilih down lagi dan pilih continue. Nah, di sini kita akan memasukkan nama, username, dan password. Nama dan password ini jangan sampai lupa ya teman-teman, karena nanti kita akan diperlukan untuk login kembali. Misalnya kita ketikkan nama kita saja. Lalu isikan your service name. Passwordnya itu opsional ya teman-teman, itu terserah kalian, tapi harus diingat kembali. Dan setelah itu kalian bisa klik down. Nah, karena prosesnya lama ya teman-teman, jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Karena prosesnya lama sekali ya teman-teman, itu membutuhkan sekitar 30 menit. Kita tunggu saja. Setelah selesai, finish, kita bisa login dengan username dan password yang tadi. Login dan memasukkan username kita dan password kita. Itu ketika kita benar mengetikkannya atau memasukkannya, itu pasti akan berhasil. Coba saja. Nah, ini adalah tampilan ketika kita berhasil login dengan. Nah, yang kedua kita akan mencoba power off versus save. Nah, di sini kita akan mencoba power off versus save. Kita buka VirtualBox, tapi sekarang kita sedang ada di skill mode. Kalian bisa klik CTRL kanan, maka dia akan keluar. Nah,
mesin kita. Kalian bisa langsung tekan close atau tanda silang. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jika kalian pilih yang paling atas ini, posisi akan utuh atau save. Kalau misal kalian start, dia akan kembali ke posisi seperti tadi. Kalau kita pilih close atau power off, maka nanti ketika kita menyalakan lagi, Ubuntu-nya akan keulang dari awal. Jadi kita harus memasukkan password dan username-nya lagi. Dan ini tampilan ketika kita masih utuh atau tetap menyimpannya. Dan kita tunggu. Dan kalian pilih switch. Kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan ketika kita tetap menyimpan Ubuntu-nya. Dan ini masih tak ya teman-teman. Dan jika kalau kalian keluar atau tidak masuk ke dalam Ubuntu-nya, maka kita harus login dan masukkan password lagi. Dan ini jika kalian pilih power off the machine, yaitu untuk mematikan virtual machine. Nah, dan sekarang kita akan mencoba mematikan virtual machine-nya atau power off the machine. Langsung saja, yuk kita start. Dan ini relatif lebih lama daripada yang sudah di save tadi. Nah, kita harus memasukkan kembali username dan passwordnya. Itu tandanya ketika kita sudah mematikan Ubuntu-nya, maka kita harus login kembali. Yang ketiga yaitu snapshot virtual machine. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu snapshot virtual machine. Apa sih snapshot itu? Snapshot adalah pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Jadi, ketika teman-teman memiliki server, teman-teman bisa membuat atau menandai status server teman-teman. Yang sekarang seperti ini contohnya, dan terdapat 3 konfigurasi IP address. Server ini merupakan snapshot, dan setelah snapshot terdapat perubahan seperti ini contohnya. Terdapat satu konfigurasi IP address tambahan yaitu 10.10.1. Dan ternyata ketika melakukan perubahan konfigurasi terdapat error pada server, maka server tersebut bisa dengan mudah kembali ke status awal atau penandaan awal sebelum server error. Nah, ini adalah tampilan snapshot virtual machine. Nah, kita langsung klik saja ke start, lalu ditunggu ya. Nah, kita tunggu, dan ini tampilan yang seperti tadi. Dan langsung saja kita praktekkan di server sebelumnya. Kita bisa masukkan password dan ketikkan nama di snapshot. Lalu kita running. Saya akan membuat
.txt. Saya akan membuat server ini menjadi 3 file. Ini tampilan setelah kita memasukkan password dan username. Lalu kita pilih restore. Kita lihat tampilannya ya teman-teman. Dan kita start. Lalu kita tunggu. Dan kita coba login. Jadi ini adalah tampilan ketika snapshot kita sudah berhasil ya teman-teman. Yang keempat yaitu clone virtual mesin. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu clone virtual mesin. Apa sih clone virtual mesin itu? Clone virtual mesin adalah metode atau cara yang digunakan untuk duplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki. Misal kita sudah punya satu server virtual mesin dan kita mau duplikasi 2, 3, atau 4 server. Nah, kita nggak perlu install ulang atau nunggu lama-lama lagi seperti pada saat install virtual mesin yang membutuhkan waktu yang banyak. Jadi kita cukup duplikasi satu server menjadi 2 server. Jadi nanti server yang baru itu isinya akan sama dengan server yang sudah kita buat sebelumnya dan tinggal diganti-ganti saja mana yang baru dan mana yang lama. Di video kali ini kita akan mencoba clone virtual mesin. Jadi langsung saja teman-teman bisa membuka aplikasi VirtualBox teman-teman, dan seperti inilah tampilannya ya. Langsung saja kita bisa klik yang kanan ini, bukan ya, yang atas ini. Lalu kalian pilih clone saja ya. Langsung saja klikkan clone. Nah, di sini sudah ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa langsung saja klik next. Nah, di bagian ini kita diharuskan memilih tipe clone. Di sini ada full clone dan linked clone. Apa sih full clone itu? Full clone itu menduplikasi isi dari virtual mesin. Sedangkan linked clone itu adalah cloning pada konfigurasi yang terakhir. Kalian itu pilih saja ya clone tipenya yang mana. Karena saya memilih yang menduplikasi isi dari virtual mesin, saya akan memilih yang full clone. Langsung saja ya teman-teman, kita pilih yang full clone, lalu klik next. Nah, di sini kita bisa langsung memilih ini. Tapi saya akan mengklik finish langsung saja ya. Oke, setelah ini kita tunggu saja ya prosesnya teman-teman. Ini adalah proses cloningnya. Apakah ini akan berhasil atau tidak?
Nah, kalian bisa klik saja proses cloningnya ini. Kita tunggu sebentar ya. Nah, kita bisa langsung klik start saja, lalu ditunggu lagi ya prosesnya. Karena di sini itu sedikit atau agak membutuhkan proses yang lama. Nah, di sini saya akan mengetikkan ls dan melihat Ubuntu-nya sama atau tidak dengan Ubuntu yang saya clone tadi. Nah, jika tidak terdapat file di sini, maka proses cloning ini akan berhasil ya teman-teman. Kita lihat saja. Dan ini berhasil ya teman-teman. Yang terakhir yaitu kita akan mencoba ekspor import pada virtual mesin. Nah, selanjutnya adalah proses ekspor dan import virtual mesin. Nah, file ini bisa kalian kirim ke siapapun nanti yang mengimportnya, asalkan sama-sama VirtualBox ya. Langsung saja kita klik kanan, lalu kita pilih ekspor. Kita langsung bisa next saja ya. Kita klik next. Dan di sini teman-teman diharuskan memilih di mana nanti hasil ekspornya. Dan kalian bisa memilih yang file Ubuntu atau dokumen Ubuntu ya teman-teman. Nah, langsung finish saja ya. Di sini atau setelah ini kita bisa melihat prosesnya ya. Kira-kira itu bisa membutuhkan waktu sekitar 4 menit. Kita tunggu saja. Kita bisa langsung cek saja ke file explorer, lalu ke dokumen. Nah, di sini kita sudah punya file ubuntu.ova ya teman-teman. Langsung saja kita bisa double klik, lalu kita open VirtualBox Manager. Nah, ini tampilannya ya. Dia akan bisa langsung mengimpor, dan perhatikan di sini sudah ada namanya itu Ubuntu 1 ya. Dan kita akan mencoba ganti dengan nama Ubuntu 3. Apakah bisa atau tidak? Kita coba saja ya. Nah, di sini itu misalkan saja ya, ini kan Ubuntu-nya itu 1. Kita misalnya diganti dengan Ubuntu 3. Kita coba saja ya. Ubuntu 3. Dan kita coba cek konfigurasinya. Nah, persis sama seperti tadi ya teman-teman. Kita bisa langsung import saja dan prosesnya berlangsung. Kita finish saja, lalu kita tunggu ya prosesnya. Dan ini adalah proses saat mengimportnya. Nah, sekarang sudah ada tampilan Ubuntu 3-nya ya teman-teman. Kita bisa langsung saja atau dicoba ya. Kita bisa langsung saja start, lalu kita tunggu. Dan di sini kita disuruh, oh sebentar, kita harus tunggu lama ya teman-teman. Nah, ini masih bunting. Kita tunggu.
Dan ini kita disuruh lagi ya teman-teman. Apakah berhasil? Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman.